Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunur Aini Masita Dwi Sila dengan NIM 13519100282. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Permadani dengan NIM 13519191024. Saya Dewi Novita Andriani dengan NIM 13519102355. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendistribusian. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem distribusi yaitu ada dua. Yang pertama, sistem distribusi secara langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau konsumen oleh produsen tidak melalui perantara. Yang kedua yaitu distribusi secara tidak langsung, merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara tidak langsung kepada produsen. Pengelolaan sarana distribusi yang pertama yaitu izin sarana PBF, izin distribusi dari Kementerian Kesehatan, sertifikat CDOB, komoditi CCP dari Badan POM. Aspek pengelolaan praktis di sarana pendistribusian. Per BPOM 6 tahun 2020 Bab 11 Ketentuan Khusus Produk Rantai Dingin CCP. Yang pertama ada izin sarana PBF, izin pendistribusian dari Kementerian Kesehatan, sertifikat CDOB komoditi CCP dari Badan POM. Yang kedua, aspek personel telah mendapat pelatihan CDOB khusus terkait penanganan CCP, personal gudang, petugas pengantar, dan petugas keamanan. Yang ketiga ada penerimaan. Cek nama, jumlah, kondisi fisik, nomor batch, tanggal kadaluarsa, pemantauan suhu, kedatangan, dan atau VM, Visual Monitor jika ada. Jika terdapat penyimpangan suhu, laporkan dan investigasi. Vaksin tetap disimpan pada suhu yang dipersyaratkan. Yang keempat, ada penyimpanan. Pastikan tempat suhu sudah divalidasi dan mampu menjaga suhu 8 derajat Celcius atau 25 sampai dengan 15 derajat Celcius. Lalu, ada pantau suhu 3 kali sehari. Harus memiliki genset otomatis atau manual. Yang kelima ada pengiriman. Yang pertama, validasi pengiriman termasuk kemasan yang digunakan, kalibrasi dan perawatan secara berkala alat-alat yang digunakan untuk pengiriman. Yang ketiga, persiapan SOP yang detail dan mudah dipahami. Yang keenam, ada contingency plan. Jika listrik padam, harus terdapat genset. Jika genset gagal, pintu chiller tidak boleh dibuka. Cek termometer, pastikan suhu masih sesuai. Jika suhu mulai mendekati batas atau plus 8, masukkan ice-pack atau cool pack. Jika suhu mulai mendekati negatif 15, masukkan dry ice secukupnya. Jika lebih dari 1 hari, vaksin harus dievaluasi ke tempat lain. DPT adalah singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT adalah salah satu vaksinasi yang wajib diberikan kepada balita. Penyakit difteri, pertusis, dan tetanus adalah 3 penyakit berbeda yang masing-masing memiliki resiko tinggi dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ketiga penyakit ini adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri.
Oleh karena itu, pemberian imunisasi DPT sebaiknya tidak terlewatkan. Difteri merupakan penyakit infeksi bakteri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan. Penyakit ini membentuk lapisan tebal berwarna abu-abu pada tenggorokan yang dapat membuat anak sulit makan dan bernafas. Bila infeksi dibiarkan dan tidak diobati, racun yang dihasilkan oleh bakteri bisa menyebabkan kerusakan saraf, ginjal, dan jantung. Pemberian imunisasi DPT pada anak-anak diberikan sebanyak 5 kali sejak anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun. 3 pemberian pertama pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Pemberian yang keempat adalah pada usia 18 bulan dan pemberian yang terakhir pada usia 5 tahun. Dosis yang diberikan yakni 1 kali suntikan setiap jadwal imunisasi. Setelahnya dianjurkan untuk melakukan booster drop imunisasi ulang tetanus, difteri, dan pertusis setiap 10 tahun. Efek samping dari imunisasi DPT yang dapat muncul antara lain demam ringan, bengkak pada bagian suntikan, kulit pada bagian suntikan menjadi merah dan sakit, anak terlihat lelah, dan anak menjadi rewel. Efek samping tersebut biasanya akan terjadi dalam 1 hingga 3 hari setelah pemberian vaksin. Anda bisa memberikan obat parasetamol untuk meredahkan demam dan nyeri untuk anak Anda. Hindari obat yang mengandung aspirin karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang bisa mengancam nyawa anak, yaitu kerusakan hati dan otak. Perhatikan kondisi anak sebelum memberikan imunisasi. Jika anak mengalami sakit parah pada saat tiba jadwal imunisasi, maka sebaiknya tunggu hingga keadaan anak membaik, baru dilakukan imunisasi. Jangan biarkan imunisasi lanjutan. Jika anak Anda mengalami gangguan pada sistem saraf atau otak dalam waktu 7 hari setelah mendapatkan imunisasi, segera periksakan ke dokter bila setelah imunisasi anak Anda mengalami demam di atas 40 derajat Celcius, anak tidak berhenti menangis, tidaknya selama 3 jam, anak mengalami kejang atau pingsan. Walau sangat jarang terjadi, pemberian vaksinasi DPT dapat menimbulkan gangguan pada otak. Dengan memberikan imunisasi yang lengkap pada anak, maka Anda telah memberikan perlindungan kepada anak terhadap beberapa penyakit berbahaya. Ingat baik-baik kapan jadwal imunisasi anak Anda dan konsultasikan kepada dokter jika anak Anda menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan setelah melakukan proses pemberian imunisasi. Sekian video penjelasan dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.